Salam sejahtera, saudara-saudari sekalian. Perkenalkan, nama saya Mikhail Kunzes Bani, mahasiswa semester 2 Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, akan mempresentasikan makalah bahasa Indonesia dengan judul Pencarian Jati Diri Kaum Muda Menurut Perspektif Dokumen Gereja Kristus Vivit. Di dalam makalah ini, saya akan mempresentasikan tentang pendahuluan, juga isi, dan terakhir penutup. Nah, pada bagian pendahuluan terdapat latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan dari penulisan terhadap tema ini. Next. Latar belakang masalah bahwa kasus bunuh diri, judi online, tawuran, penggunaan narkoba, pergaulan bebas, perdagangan manusia, dan tindakan kriminal lainnya melibatkan banyak kaum muda akhir-akhir ini. Untuk kasus bunuh diri misalnya, pada tahun 2020 tercatat oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia terdapat 640 kasus. Nah, pada tahun 2024 kasus bunuh diri ini melonjak menjadi 1023 kasus. Artinya apa? Bahwa ada peningkatan upaya untuk melakukan bunuh diri, dan kebanyakan yang melakukan upaya bunuh diri ini adalah kaum muda. Atas dasar ini, gereja ingin terlibat untuk mendampingi, mendengarkan, dan mengarahkan kaum muda sehingga mereka dapat menemukan jati diri yang sesungguhnya. Dokumen pasca sinode Kristus Vivit yang dikeluarkan oleh Paus Fransiskus pada 25 Maret tahun 2019 menegaskan bahwa kaum muda adalah masa kini dan masa depan gereja dan dunia yang mesti didengarkan, didampingi, dan diarahkan secara baik agar mereka dapat menemukan jati diri mereka yang sesungguhnya. Next. Rumusan masalah yang saya kemukakan ada 3, yakni yang pertama, siapa itu kaum muda dalam perspektif Kristus Vivit. Lalu yang kedua, apa tantangan dan peluang bagi kaum muda dalam upaya mencari dan menemukan jati dirinya menurut perspektif dokumen ini. Dan yang ketiga, hal apa yang dapat dilakukan gereja atau peran gereja, terutama gereja Katolik, dalam upaya pendampingan terhadap kaum muda. Next, tujuan penulisan yaitu untuk membantu kaum muda dalam upaya pencarian dan penemuan jati dirinya. Lalu yang kedua, untuk mengetahui atau memahami tentang peranan gereja Katolik dalam membantu kaum muda dalam upaya pencarian jati diri mereka. Dan yang ketiga, menemukan pola yang tepat dalam upaya pencarian dan penemuan jati diri ini. Next. Kita masuk ke bagian pembahasan. Ada 2 bagian, yakni tinjauan pustaka dan pencarian jati diri kaum muda menurut perspektif Kristus Vivit. Next. Nah, ada 3 kata kunci dalam tinjauan pustaka saya, yaitu tentang jati diri, yang kedua tentang kaum muda, dan yang ketiga tentang Kristus Vivit sendiri. Nah, Schopenhauer mengatakan bahwa jati diri manusia mencakup kepribadian, identitas, dan juga keunikannya. Sementara itu, Suyajit mengatakan bahwa jati diri ada hubungannya dengan kekuatan diri yang berasal dari dalam, yang mesti ditemukan supaya orang dapat memaknai hidupnya menjadi lebih integratif. Lalu yang ketiga, Charles Taylor mengatakan bahwa jati diri itu berkaitan dengan otentisitas, dan untuk menemukan otentisitas itu orang perlu berkaca pada nilai-nilai moral yang mereka anut. Next, kaum muda. Nah, pada bagian ini Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Pasal 1 tentang kepemudaan mengatakan bahwa kaum muda adalah kelompok dengan usia produktif yang berkisar antara 16 sampai dengan 30 tahun. Mereka disinyalir sebagai subjek otonom yang mewakili nilai dan budaya tertentu. Paus Fransiskus berpandangan bahwa
Kaum muda tidak hanya merupakan pemilik masa depan, tetapi mereka memiliki masa kini. Dalam sinode sidang umum biasa ke-15 tahun 2018, salah satu hal yang ditekankan yaitu bahwa supaya kaum muda didengarkan. Next, Christus vivit. Nah, istilah ini berasal dari bahasa Latin yang artinya Kristus hidup. Paus Fransiskus menggunakan istilah ini untuk memberi judul pada dokumennya. Di dalam dokumen itu ada 9 bab yang dibagi dalam 3 metode yang digunakan oleh Paus Fransiskus untuk menganalisis masalah kaum muda, yakni tentang bagaimana dia melihat masalah, lalu dia menilai masalah dan bertindak, yaitu dengan mengajak seluruh kaum muda untuk mendekatkan diri pada Kristus. Next, kita masuk ke pembahasannya. Pencarian jati diri kaum muda dalam perspektif Kristus vivit. Kaum muda menurut Kristus vivit adalah mereka yang sedang mengalami perkembangan seluruh kepribadian, baik fisik, mental, spiritual, emosional, dan sosial, yang memengaruhi keseluruhan hidup mereka, dan mereka perlu didengarkan, didampingi, dan diarahkan. Dasarnya itu ada pada kitab suci, ada dalam kitab suci Perjanjian Lama tentang kisah Gideon, kisah Samuel, kisah Daud, dan Perjanjian Baru itu ada dalam kisah Yesus Kristus dibaptis. Ada perumpamaan tentang orang kaya, seorang muda yang kaya, lalu juga ada tentang anak yang hilang, dan sebagainya. Ada banyak yang mendasari itu. Tetapi bahwa penekanan Paus Fransiskus yaitu bahwa sumber pembaruan jati diri kaum muda itu ada pada Kristus sendiri. Next. Nah, tantangan dan peluang bagi kaum muda dalam pencarian dan penemuan jati diri. Ada beberapa tantangan, yaitu dari dalam dan dari luar diri. Menurut Paus Fransiskus, tantangan dari dalam diri yang terbesar adalah kekhawatiran kaum muda terhadap diri mereka, terutama terhadap masa depan mereka sendiri. Lalu dari luar diri, itu Paus Fransiskus mengidentifikasi bahwa tantangan yang terbesar adalah lingkungan digital yang berkembang akhir-akhir ini. Next. Nah, di mana atau apa peran gereja? Upaya pendampingan mesti juga dimulai oleh gereja dalam hal mempersiapkan dirinya secara baik. Gereja mesti berkolaborasi dengan berbagai pihak, terutama dengan orang tua, dengan pemerintah, dan kelompok-kelompok sosial, juga pemuka-pemuka agama, tokoh-tokoh adat, supaya berkolaborasi dan bekerja bersama-sama mendampingi kaum muda ini. Nah, gereja mesti membantu kaum muda untuk menyadari terutama bahwa Allah itu adalah kasih, dan Allah sanggup bersama dengan Putra dan Roh Kudus sanggup membantu kaum muda menemukan jati dirinya yang sesungguhnya. Next, kita ke penutup. Pada bagian penutup ada 2 hal yang mau saya kemukakan, yakni tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulannya sebagai berikut: bahwa dalam usaha pencarian jati diri kaum muda ada hal yang tidak mudah untuk dilewati. Kaum muda mesti didampingi, kaum muda tidak boleh dibiarkan berjalan sendiri. Orang tua, gereja, pemerintah, tokoh agama, tokoh adat, dan semua orang mesti berkolaborasi, bekerja bersama-sama mendampingi mereka. Hal yang paling penting adalah tentang bagaimana memberikan teladan atau kesaksian hidup yang baik kepada orang muda. Ajakan Paus Fransiskus yang terutama adalah supaya orang muda menyadari tentang kasih Allah yang luar biasa yang selalu mengalir untuk merangkul mereka. Yang terakhir, tentang saran saya, penelitian dan pembahasan tentang pencarian jati diri kaum muda mesti dilakukan secara berkala. Lalu yang kedua, pendampingan secara rutin dan berkala dari pihak-pihak terkait, terutama oleh gereja, mesti dilakukan. Hal yang ketiga, yaitu bahwa gereja Katolik bersama dengan para pelayan pastoralnya, uskup, imam, diakon, dan semua pelayan pastoral mesti menyelenggarakan katekese tentang orang muda. Mungkin itu saja dari saya, lebih dan kurangnya saya sampaikan permohonan maaf dan terima kasih.